Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Sri Eka Suryani. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Eka Suryani. Saya dari kelas Ref 2A dengan nomor induk mahasiswa 2014-20011. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu UTS perpindahan massa, di mana soal pertama berbunyi, perkirakan nilai difusivitas dari suatu gas biner. Terdapat suatu campuran biner gas yang terdiri dari uap etanol dengan rumus CH3 CH2OH dan uap metana CH4. Di sini kita disuruh memperkirakan nilai difusitas campuran tersebut menggunakan persamaan metode Fuller et al. Pada kondisi di bawah ini. Jadi, pada soal, di sini telah diketahui bagian A tekanan 1,0132 kali 10 pangkat 5 PA dan diketahui pula temperatur 2 XXK atau dengan nomor induk saya 05, jadi temperaturnya adalah 205 Kelvin atau 205 K. Baik, langsung saja kita bahas bagian A nomor 1. Di sini diketahui MA 46 dan MB 16. MA kita dapat dari mana? Yaitu dari MR etanol. Dari MR etanol sehingga didapatkan 46. Begitupun dengan MB, nilai MB didapat ini dari uap metana atau CH4 sehingga didapatlah 16. Nah, untuk bagian A ini tadi kan diketahui itu tekanan atau P sama dengan 1,0132 kali 10 pangkat 5 PA. Setelah dikonversi itu sama dengan 1 atm. Kemudian T atau suhunya itu sama dengan 205 Kelvin. Kemudian MA-nya 46, MB-nya 16. Lanjut. Untuk selanjutnya, kita cari sigma FA. Cara cari sigma FA, di sini kan di rumus etanol itu kan C-nya ada 2. Jadi di sini 2 kali C ditambah, hanya kan di sini ada 6 ya, di rumus etanol itu ada 6, berarti 6 dikali H. Kemudian ditambah O-nya kan cuma 1, berarti 1 kali O. Sekarang kita tinggal masukin aja nilainya. Dimana 2 kali 16,5. Ini kenapa C 16,5? Ini tuh kita dapat dari tabel yang dinamakan, nah inilah tabelnya, yaitu tabel 6.2 Atomic Diffusion Volumes for use with the Fuller, Staedtler and Giddings method. Jadi untuk dapat nilai C-nya itu yang dari sini, tadi kan C itu 16,5, kemudian ada lagi di sini ada H. H itu didapat 1,98, itu juga didapat dari tabel ini, yaitu H 1,98. Kemudian ada O juga didapat dari tabel. O di sini itu 5,48. Oke, sekarang kita sudah tahu. Nah, sekarang kita tinggal kalikan, kemudian kita jumlahkan, di mana 2 kali 16,5 itu sama dengan 33, ditambah 6 kali 1,98 itu 11,88, ditambah 1 kali 5,48 itu sama dengan 5,48. Jadi, setelah dijumlahkan keseluruhan, sigma FA itu didapatkan 50,36. Oke, kemudian sama halnya dengan sigma FB. Sekarang kita lihat dari uap metananya. Nah, di mana di sini kan C-nya ada 1, berarti 1 kali C atau 1 kali 16,5 ditambah, hanya kan di sini ada 4 kan, berarti 4 dikali H atau 4 kali 1,98. Hasilnya itu 16,5 ditambah 7,92
sama dengan didapatkan 24,42. Oke, sekarang kita sudah punya informasi dari sigma FA. Untuk selanjutnya, di sini kan kita menggunakan rumus persamaan Fuller et al. Rumusnya itu adalah DAB sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 dikali T pangkat 1,75 dikali 1 per MA ditambah 1 per MB pangkat 1/2 per tekanan total kali sigma FA pangkat 1/3 ditambah sigma FB pangkat 1/3 dikali pangkat 1/3 dikali pangkat 2. Nah, ini kita masukin nilainya. Kan di sini kan DAB itu sama dengan 1. Sebenarnya di sini nggak apa-apa, kita nggak usah tulis nolnya, langsung aja 1 kali 10 pangkat minus 7. Tadi kan suhunya di sini 205, berarti dimasukin aja 205 kali pangkat 1,75 dikali tadi MA-nya dan MB-nya kan udah didapat. MA kan di sini 46. Berarti dikali 1 per 46 ditambah 1 per 16 kali pangkat 1/2 per. Di sini kan ada tekanannya udah diketahui kan ya. Yang ini 1 atm. Sebenarnya nggak usah ditulis 1,0, bisa juga ditulis langsung 1 gitu. 1 dikali kita masukkan nilai sigma FA yang tadi kita temukan yaitu 50,36 pangkat 1/3 ditambah sigma FB-nya yaitu 24,42 pangkat 1/3 kali pangkat 2 gitu. Nah, setelah kita masukin semua nilainya, kita cari 1,0 kali 10 pangkat minus 7 dari suhu pangkat 1,75 itu didapatkan 11.106,29633 dikali 0,0217 ini dapat dari 1 per 46 terus ditambah 0,0625 ini didapatkan dari 1 per 16 kali pangkat 1/2 per 1 kali 3,2406. 3,2406 ini didapat dari 50,36 pangkat 1/3 ditambah 2,6080 ini didapat dari 24,42 pangkat 1/3. Kemudian di sini dipangkatkan 2. Nah, lanjut. Kemudian sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 dikali 1106,29633 dikali setelah 0,0217 ditambah 0,0625 ini dijumlahkan mendapatkan hasil 0,0842 pangkat 1/2. Sekarang ini sudah mulai agak pendek ya, karena pangkat-pangkatnya itu udah mulai kita cari atau kita jumlahkan, kita kalikan, kemudian didapatlah hasilnya 1 kali 10 pangkat minus 7 dikali 1106,29633 dikali 0,2901. 0,2901 ini didapat dari 0,0842 pangkat 1/2. Kemudian ini per 34,2061. Sehingga didapatlah 3,221,94 kali 10 pangkat minus 7 ini didapat dari perkalian keseluruhan dari 1 kali 10 pangkat minus 7 dikali 1106,29633 dikali 0,2901. Kemudian per 34,2061 hasil akhirnya adalah 94,192 kali 10 pangkat minus 7 meter kuadrat per second. Di sini tadi mengapa saya kumpulkan link pembaruan, karena tadi yang di pas pekerjaan pertama itu saya lupa menuliskan satuan. Lanjut, ini bagian A sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian B. Nah, bagian B ini sama caranya, cuman suhunya yang berbeda. Oke, kita lanjut baca soalnya.
bagian B di sini kan diketahui tekanan sama dengan tekanan yang A, yaitu 1,0132 kali 10 pangkat 5 PA dengan temperatur 3 XXK. XX ini saya isi dengan NIM, nomor NIM saya itu 05, jadi 305 Kelvin. Baik, kita langsung ke jawaban atau penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu diketahui P-nya kan tadi sama ya, jika dikonversi itu menjadi 1 atm. Kemudian T-nya itu 305 Kelvin, MA-nya dan MB-nya itu sama dengan bagian A, yaitu MA 46 etanol dan MB-nya itu 16 metana. Kemudian sigma FA dan sigma FB-nya itu sama juga dengan bagian A, di mana sigma FA itu sama dengan 50,36, kemudian sigma FB-nya itu sama dengan 24,42. Oke, lanjut, kita langsung masukin aja ya ke rumus atau persamaan yang kita gunakan, di mana persamaan yang kita gunakan itu adalah persamaan metode Fuller et al. Oke, lanjut. Yaitu DAB sama dengan 1,0 kali 10 pangkat minus 7. Sebenarnya seperti yang saya tadi katakan, sebenarnya nggak apa-apa ditulis 0, langsung aja 1 kali 10 pangkat minus 7 dikali T pangkat 1,75, di mana temperatur yang saya ketahui adalah 305, berarti 305 kali pangkat 1,75 kali 1/46 tambah 1/16 pangkat 1/2. Kemudian per 1,0 atau 1 dikali 50,36 pangkat 1/3 ditambah 24,42 pangkat 1/3 kali pangkat 2, itu hasilnya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 dikali 22259,97739, ini didapat dari 305 pangkat 1,75, kemudian dikali 0,0217 tambah 0,0625 pangkat 1/2. 0,217 ini didapat dari 1/46, kemudian ditambah 0,0625 ini didapat dari hasil 1/16, sehingga kemudian dikali pangkat 1/2 per 1 tadi kan 1 atm, berarti 1 kali 3,2406 ditambah 2,6030 pangkat akar 2. Di sini ini yang 3,2406 ini dapat dari 50,36 pangkat 1/3, kemudian yang 2,6030 pangkat 2 ini didapat dari 21,42 pangkat 1/2, sehingga didapatlah hasilnya 2,60830. Kemudian selanjutnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 7 dikali 22259,97739 dikali 0,0842 pangkat 1/2. Ini menjadi lebih sederhana dari sebelumnya. Kemudian 1 kali 5,8486 kali pangkat 2. Nah, yang pangkat-pangkat ini kita habiskan atau kita cari jumlahnya, sehingga dapatkanlah 1 kali 10 pangkat minus 7 kali 22259,97739 dikali 0,2901 per 34,2061. Kemudian dihasilkan sama dengan 6.457,61 kali 10 pangkat minus 7 per 34,2061. Nah, hasil bagi kedua ini didapatkanlah hasil akhir, yaitu 188,78 kali 10 pangkat minus 7 meter kuadrat per second. Jadi itu adalah jawaban bagian B. Selanjutnya kita melangkah ke bagian C, di mana bagian C ini di soal tetap ya menggunakan persamaan yang sama, rumus yang sama, cuman tekanan dan temperaturnya itu yang diketahui berbeda, di mana
bagian C ini tekanan yang diketahui adalah 2,0265 kali 10 pangkat 5, dimana jika dikonversi ke ATM itu dia sama halnya seperti 2 ATM. Kemudian temperatur yang diketahui itu adalah 2 XXK. Berarti jika saya isi dengan nomor urut saya yaitu 05, berarti 205K. Oke, kita langsung saja ke jawabannya. Dimana tadi kan P-nya itu kan sama dengan 2,0265 kali 10 pangkat 5 PA. Jika dikonversi ke ATM itu menjadi 2 ATM. Kemudian T-nya yang diketahui itu adalah 205 Kelvin. MA dan MB-nya sama, yaitu di mana MA sama dengan 46 dan MB-nya itu sama dengan 16. Kemudian ada sigma FA juga, di mana sigma FA-nya ini sama seperti bagian A dan B, yaitu 50,36 dan FB-nya juga 24,42. Jadi tetap ya. Lanjut langsung saja kita masukin rumusnya. Kita masukin nilainya ke persamaan. DAB sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 kali suhu, di mana suhunya adalah 2,05 kali pangkat 1,75 kali 1/MA, di mana 1/MA-nya itu adalah 1/46 ditambah 1/MB atau 1/16 pangkat 1/2 per. Di sini kan diketahui 2 ATM, berarti 2 kali, berarti P totalan itu 2 dikali 50,36 pangkat 1/3 ditambah 24,42 1/3 kali pangkat 2. Nah, didapatlah sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 dikali 111,29633 dikali 0,0217 tambah 0,0625 pangkat 1/2 per 68,4122. Nah, lanjut. Lebih sederhananya lagi, itu didapat 1 kali 10 pangkat minus 7 dikali 11106,29633 dikali 0,2901. 0,2901 ini tentu sudah kita ketahui dapat dari mana, yaitu dapat dari 0,0217 tambah 0,0625 pangkat 1/2. Nah, di sini per 68,4122 sama dengan setelah yang bagian atas itu setelah bagian atas itu telah kita kalikan semua, sehingga didapatlah 3221,93 kali 10 pangkat minus 7 per 68,4122, dan dia dapatkan hasil akhirnya adalah 47,09 kali 10 pangkat minus 7 meter kuadrat per second. Oke, soal nomor 1 kita telah menyelesaikan A, B, dan C. Untuk selanjutnya kita melangkah ke soal yang kedua. Soal yang kedua, pertama-tama kita lihat soalnya dulu ya, kita disuruh ngapain. Nah, soal kedua itu kita disuruh penentuan flux dan konversi koefisien perpindahan massa konvektif, di mana melalui suatu eksperimen telah diketahui bahwa nilai Kg-nya itu adalah sebesar 1,08 lb mol per H kali Ft pangkat 2 kali ATM. Pada kondisi difusi A melalui non-difusi B atau diam. Artinya dalam proses ini hanya A yang bisa berdifusi, sedangkan B itu dia tidak berdifusi. Artinya A ini bisa berdifusi ke B, tapi B ini tidak bisa berdifusi, gitu. Atau B ini diam. Kemudian kita disuruh menghitung flow atau aliran dan konsentrasi pada eksperimen tersebut. Dan gunakan nilai tersebut untuk menentukan estimasi nilai Kg dan flux A atau Na dalam satuan English dan SI pada kondisi equimolar counter difusi. Nah, pada kondisi equimolar counter difusi diketahui bahwa PA1-nya itu sama dengan 0,2 XX ATM. Nah, XX ini kita isi dengan nomor urutan kita, di mana saya sendiri itu nomor urutnya adalah 5, berarti 0,05. Jadi
PA1-nya itu adalah 0,205 atm. PA2-nya juga sudah diketahui yaitu 0,05 atm dan tekanan totalnya itu adalah 1 atm. Oke, kita langsung saja ke jawabannya atau penyelesaiannya. Seperti tadi kan di soal itu diketahui Kg-nya itu sama dengan 1,08 lb mol per H kali Ft pangkat 2 kali atm. Dan PA1-nya itu adalah 0,205 atm. PA2-nya itu 0,05 atm. Dan tekanan totalnya itu adalah 1 atm. Yang ditanyakan kan tadi Na ya. Pertama-tama itu tadi itu ada ditanyakan itu juga kan ya. Menentukan estimasi nilai Kg dan flux A atau Na. Baik, kita lanjut. Kita cari dulu nih ke absen G-nya, di mana rumusnya itu adalah Kg kali PBM per P. Nah, di sini ada PBM. Di soal kan tidak ada PBM. Berarti kita cari dulu nilai PBM-nya. Gimana cari nilai PBM? Yaitu dengan menggunakan rumus PBM sama dengan PB2 kurang PB1 per ln PB2 per PB1. Sebelum kita bisa jawab PBM, kita harus cari dulu PB1 dan PB2-nya agar kita dapat nilai PBM. Di mana untuk mencari nilai PB1 itu dengan menggunakan PB1 sama dengan tekanan total kurang tekanan parsial pada titik A di titik 1 itu sama dengan tekanan totalnya tadi berapa? 1 atm kan, berarti 1 atm dikurang PA1-nya berapa tadi? Yaitu 0,205. 1 atm dikurang 0,205 dikurang 1 atm dikurang 0,205 itu mendapatkan hasil akhir 0,795 atm. Kemudian PB2. Nah, PB2 ini kan kita cari juga dengan menggunakan tekanan total atau P dikurang tekanan parsial A di titik 2 atau PA2 itu sama dengan tekanan total tadi kan 1 atm dikurang PA2 di mana PA2-nya adalah 0,05 sehingga didapatlah 0,95 atm. Nah, sekarang kita udah bisa cari nih nilai PBM-nya. Nah, kita masukin aja rumusnya. PBM sama dengan PB2 kurang PB1 per ln PB2 kurang PB1. Oke. PB2 tadi kan 0,95 dikurang PB1 tadi kan 0,795 per ln PB2 0,95 per PB1 0,795. Sehingga 0,95 dikurang 0,795 ini hasilnya adalah 0,155 per ln dari 0,95 per 0,795 ini didapatkan 0,1782. Dibagilah 0,155 ini dibagi dengan 0,1782 sehingga didapatkan hasil 0,869. Oke, kita sudah dapat nilai PBM, maka kita cari nih dengan menggunakan persamaan K absen G, yaitu tadi persamaan K absen G itu adalah Kg kali PBM per P atau tekanan totalnya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. Kg-nya tadi kan sudah diketahui kan 1,08 dikali. PBM-nya tadi kita dapat 0,869 berarti 1,08 dikali 0,869 per tekanan total tadi kan 1 atm berarti 1 sama dengan sehingga didapatlah hasilnya 0,9385 lb mol per H kali Ft pangkat 2 atm. Oke, sekarang kita udah dapat Kg-nya kan. Nah, sekarang kita cari Na-nya nih. Na dalam satuan. Di sini kita kan 2 kan ya disuruh cari ya. Flux Na-nya itu dalam satuan English dan satuan SI. Nah, sekarang kita cari dulu nih flux A atau Na-nya ini dalam satuan English. Yaitu dengan persamaan Na sama dengan K absen G kali PA1 kurang PA2. K absen G-nya itu tadi kita udah dapat ya 0,9385. Berarti kita pindahkan 0,9385 kali PA1-nya tadi kan udah dapat ya kan
0,205 kurang PA2-nya juga kan tadi udah ada kan yaitu 0,05. Sehingga didapatkanlah hasil 0,1454675 lb mol per H kali Ft pangkat 2. Nah, sekarang kan tadi kan kita udah dapat nih satuan Inggrisnya. Nah, sekarang kita cari satuan SI-nya, yaitu di mana lb-nya ini kita ubah ke kilogram, molnya tetap, hanya kita ubah jadi S atau second, Ft pangkat 2 nya ini kita ubah menjadi meter pangkat 2. Nah, kemudian ada ATM-nya juga, yaitu dengan cara NA atau flux dalam satuan Inggris itu kita tuliskan 0,1454675 dikali 0,454 per 3600 kali 0,093. Jadi 0,454 ini dan per 3600 kali 0,093 ini didapat dari, ini adalah rumusnya atau persamaan umumnya gitu kan. Sehingga didapatlah hasil akhirnya itu adalah 0,0000170609 kg mol per second kali meter kuadrat kali ATM. Jadi itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai jawaban-jawaban dari hasil UTS ini, yaitu UTS perpindahan massa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kesalahan penyebutan. Dengan itu saya memohon meminta maaf yang sebanyak-banyaknya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan sebelum saya mengakhiri presentasi atau mengakhiri penjelasan saya, untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Silvi selaku pengampu mata kuliah perpindahan massa ini. Semoga apa yang Ibu berikan kepada saya dapat bermanfaat bagi saya, tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.